Makanya kata Nabi SAW apa? Dalam hadis ini, sesungguhnya pelit itu yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ini benar. Tiga yang menghancurkan. Yang pertama, sifat pelit, kikir yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga, ijabul mar'i binafsi, ujub sama diri sendiri. Ini hati-hati. Orang punya sifat ini hancur. Dan kita bukan orang pertama kali yang hancur. Kata Nabi, ini yang menghancurin umat-umat sebelum kalian. Orang sebelum kalian itu hancur itu diantaranya sifat pelit. Hancur. Jadi nggak ada harapan udah. Ini bukan hanya karena kita nih, semua orang sebelum kita hancur sifat. Kalau punya sifat pelit, hancur nih. Jadi orang tuh harus royal, harus baik, harus ngasih. Jangan pelit. Hancur. Tapi syaitan bermain dengan antitesis. Syaitan menggoda kita biar pelit, lalu dibuat halu bahwa kalau Anda royal, Anda bangkrut. Anda royal, Anda hancur. Anda suka memberi, duit Anda kurang. Padahal faktanya justru yang bikin kita hancur adalah pelit yang ditaati. Dari sini sebagian ulama mengatakan secara tersirat kita tuh punya potensi pelit. Tinggal kita mau taati sifat itu atau enggak. Makanya syuhun muta', pelit yang ditaati. Al-Hasyr 9, wa man yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dijaga dari pelitnya dirinya, ya, dijaga sama Allah. Barang siapa yang dijaga, pakai kata kerja pasif, dijaga dari kepelitan dirinya sendiri. Jadi kita ini punya sifat pelit. Tinggal pertanyaannya, kita turuti apa enggak? Kita taati apa enggak? Siapa yang bisa melawan sifat pelitnya? Yang dijaga sama Allah. Itu Pak. Dijaga sama Allah. Makanya pelajaran bagi kita, barang siapa yang ingin terbebas dari sifat pelit, sering-sering minta pertolongan sama Allah. Begitu kita jauh dari Allah, pelit kita. Karena Allah yang bisa menjaga kita dari sifat pelit tersebut. Sekali lagi jamaah, sifat pelitlah yang membuat terjadi pertumpahan darah di dunia. Orang ngebunuh orang itu sifat pelit. Ambisi terhadap harta. Dan menghalalkan yang haram. Pengen nguasain uang, pengen banyak, dan gak mau ngasih ke orang. Ingin memonopoli. Kan akhirnya menghalalkan yang haram. Itu sudah. Makanya hati-hati. Didik diri kita untuk melawan sifat pelit. Minta pertolongan sama Allah, lalu berjuang. Lalu didik anak-anak kita untuk melawan sifat pelit, sifat kikir. Dan dekat sama Allah. Jadi kalau ngelihat anak kita ditanya uang jajan kamu kemana, bang? Abis mah. Kenapa? Aku bagi-bagiin. Jangan ngamuk. Senang, alhamdulillah. Ini tanda kebaikan, tanda keberuntungan. Masa depannya insya Allah beruntung nih anak. Bi, ada makanan nggak Bi? Loh, kamu belum makan nak? Belum sih. Tadi cuman sesuap. Loh, mama kan udah bawain rantang tuh. Bukan tempat makan lagi, rantang mama bawain buat kamu. Bayangkan, ini anak tempo berapa ya bawa rantang ke sekolah. Gitu. Ini era-era 80-an, Masya Allah nih. Terus aku tuh pas istirahat ngumpulin teman-teman sekelas mah, suruh pada makan. Aku sendiri nggak kebagian. Saking teman-teman nggak menghargai aku. Jadi makannya lahap. Itu namanya rakus teman-temanmu. Tapi nggak apa-apa. Kamu harus punya jiwa memberi. Jadi begitu ngelihat rantang yang kita bawa, gitu loh, dibagi-bagiin anak kita ke teman-temannya, padahal dia suka. Kecuali kalau dia nggak suka, itu tricky aja, biasa. Tapi kalau dia suka, dibagi-bagiin, seneng kan, ya Allah, ini kayaknya tanda keberuntungan nih anak. Gitu harusnya. Tanda nih anak dijaga sama Allah. Harus mikir begitu kan. Dijaga kan, dijaga dari sifat pelit. Semoga nanti nggak zolimin orang. Itu pelitnya nanti arahnya zolimin orang. Kan makanya menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Jadi salah satu pelit buat kita zolim itu pelit. Hati-hati, pelit nih bahaya. Dan pelit. Kasih aja, udah kasih. Walaupun misalnya itu mungkin ini barang bagus atau apa, kalau emang kasih untuk ngelawan sifat pelit, jangan diturutin. Itu bagus buat jangka panjang. Mungkin kita kehilangan sebuah barang, mungkin kita kehilangan dalam tanda kutip ya, sejumlah uang, tapi untuk jangka panjang menguntungkan.
Belum lagi kalau kita bicara akhirat, pahala segala macam. Tapi beruntung itu penting loh. Beruntung. Makanya kalau kita lihat, misalnya kita lihat ada beberapa atau cerita orang-orang besar, pebisnis sukses, terus dia bilang hidup saya ini beruntung gitu loh. Apa kunci sukses Bapak? Salah satunya keberuntungan. Coba lihat deh. Orang mereka tuh suka ngasih. Suka ngasih. Hidupnya beruntung. Ini benar. Suka ngasih. Nggak pelit. Orang yang hitung-hitungan.